Kalau kita jalan-jalan di mall, istri dipegangin Pak, dipegangin aja, nggak usah dilepas. Kenapa kalau dilepas? Wis kagak dijongok, ini mereka. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas. Kurang kompak. Daun salam, daun talas. Yang jawab salam, insya Allah utangnya lunas. Cerdas muda. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam, Ustaz doain anak cucunya jadi orang kaya. Dari bait yang tadi Ustaz baca, mengutip dari kitab Faidul Makiyah karya Syekh Sayyid Alwi, Rodus salami wajibun illa ala, bahwa hukum menjawab salam merupakan kewajiban kita bagi yang mendengar. Namun ada 21 tempat yang tidak wajib menjawab salam. Boleh dikupas? Boleh dikupas? Agar kita paham siapa-siapa yang tidak wajib menjawab salam. Yuk duduk kembali. Pertama, posisi kita jika sedang sholat maka tidak wajib menjawab salam. Tidak ada ceritanya warga Taman Mutiara Indah RW 18 ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba dari pintu rumahnya diketuk dan mendengarkan suara ucapan salam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nanti dulu lagi sholat kagol. Kira-kira jawab salamnya di saat kita sedang sholat batal nggak Pak? Sing bener jawab, batal nggak? Posisi kita sedang sholat ada yang mengucapkan salam, batal nggak di saat kita menjawab salam? Serius ngaji ini kan bisa ngebatalkan gua. Batal nggak? Pak, posisi kita sedang sholat ada yang mengucapkan salam, hukum menjawab salam wajib, tapi ketika posisi kita sedang sholat tidak wajib menjawab. Manakala tidak wajib menjawab salam, kita terpaksa menjawab salam, batalnya sholatnya. Ini ragu-ragu ini, kemungkinan malam Sabtunya nggak hadir. Sorry ini Ustadz kayak gini ceramahnya. Batal nggak Pak? Yang mengucapkan batal keren. Kenapa batal? Karena dia sengaja menjawab salam. Tapi kalau di dalam dirinya niat zikir tidak batal. Ingat, ada fikih, ada usul fikih. Kedua, jika posisi kita dalam keadaan makan, uklim, posisi kita sedang makan dulu, sedang santap siang atau sarapan pagi, tiba-tiba Assalamualaikum. Apakah wajib menjawab salam di saat kita sedang makan? Tidak wajib. 21 tempat tidak wajib menjawab salam. Pertama sholat, kedua sedang makan, sedang sarapan pagi nasi uduk di situ tuh di gang itu. Assalamualaikum, itu tidak wajib menjawab salam Pak. Lanjut aja makan. Kenapa tidak wajib? Jikalau kata Rasulullah, Anda sedang makan, di mulutmu sedang mengunyah makanan, muncrat, maka tidak etis Pak, maka tidak wajib menjawab salam. Baru dua, ini ngucap salam 1 jam Pak. Insya Allah nanti mengupas Isra Mi'raj 1 jam. Biasanya Ustaz kalau ceramah 3 jam. Siap 3 jam? Siap 3 jam? Kemarin Ustaz ngisi acara di Suci, kemarinnya lagi di masjid, mintanya 3 jam. Ustaz tanya kepada jamaahnya, udah berapa kiai yang mati di sini? Siap, cukup 1 jam saja. Yang ketiga, jika posisi kita sedang minum Pak, ausurbin, sedang minum, maka tidak wajib menjawab salam. Ini banyak putih begini. Contoh, terus usah dijawab di salam. Kenapa? Karena posisi kita sedang
Assalamualaikum. Tidak wajib, Pak. Jadi jangan buru-buru menjawab salam, santai aja. Yang keempat, au qiraatin, atau posisi kita sedang membaca Al-Quran. Biasanya yang rajin baca Al-Quran ibu-ibu. Ketika ibu sedang membaca Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Lembek, makanan orang enak kayak mantan kuri, bro, juara 1 2005, takon ibu ya hadir itu melengteng. Ibu sedang baca Al-Quran, tiba-tiba dari pintu rumah mengetuk salam, assalamualaikum. Lanjutkan baca Al-Quran, karena posisi sedang baca Al-Quran tidak wajib menjawab salam. Paham? Maka di saat ibu sedang malam Jumatan habis maghrib baca Yasin, lanjutkan, selesaikan baca Yasinnya. Kecuali yang datang itu bawa makanan. Cerdas emang itu. Ya, itu baru 4. Yang kelima, au azanin. Anda ini sing tukang adab. Jika bapak sedang azan, tiba-tiba masuk jamaah, assalamualaikum, tidak wajib menjawab salam. Kemudian au talbiyah, sedang talbiyah keliling-keliling Ka'bah, tidak wajib menjawab salam. Au khutbah, posisi sedang baca khutbah, tidak wajib menjawab salam. Dan bait seterusnya, au jima'in. Paham, Pak? Paham boten ya? Pak RT hadir? Pak RT hadir boten? Siap-siap, semuanya akan saya absen satu-satu. Di saat Bapak RT sedang santai di rumah, tiba-tiba ada tamu, assalamualaikum, malam Jumat kebetulan. Posisi Bapak RT sedang jima, ini maaf ini dijelasin. Assalamualaikum Pak RT, assalamualaikum Pak RT. Pak RT sedang tidak wajib menjawab salam. Lanjut aja Bapak RT. Wes urusah bila ada ini mengkonon. Lanjut. Ya. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, cukup mengupas salam sampai segitu saja, 10 menit pertama. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasan, yang sama kita hormati dan kita muliakan. Kita dambakan ilmu nasihat, saran serta doanya para alim, para ulama, para kiai tokoh agama, guru-guru kita, Al-Mukarram Sahibul Fadilah, Abah Kiai Haji Muhtadi, yang mudah-mudahan sama kita doakan, mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah keberkahan, kemuliaan oleh Allah, sehingga tetap istiqomah dan eksis dalam arfi sabilillah, khususnya di Taman Mutiara Indah satu. Para guru-guru kita yang hadir di majelis talim yang mulia, ustadz-ustadz kita, ustazah-ustazah kita, guru-guru ngaji kita setiap habis maghrib, baik guru TPA maupun guru SD dan guru umum, kita doakan semoga mereka selalu mendapatkan lindungan dari Allah, karunia yang berkah, rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini, Bapak Camat kita, salam hormat Pak Camat. Wong begini, napik mantuk lalu durung beres. Salam hormat Bapak Lurah, insya Allah beliau adalah rekan Ustaz. Sehat selalu Bapak Lurah. Napik mantuk rehin sederengi dahar, karena panitia sambutnya pakan dahar. Namun boten di dahar krunya. Salam hormat untuk Bapak RW. Bapak RW hadir. Salam hormat Bapak RW. Bapak RT pun di Bapak RT. Siap Bapak RT, Denny Balung. Sehat selalu Bapak Denny. RT Pinten. RT 6. RT 6 malam Sabtu wis pernah hadir. RT 5 mana? Mengapa Ustadz wajib mengabsen? Karena memang Ustadz ngisi pengajian niriki Pak. Risi malam Sabtu ternyata sing hadir kon baik. Apa dianggap Ustadz niki ngajar niki kar RT kar RW.
Sementara RT dan RW tidak hadir dalam pengajian. Ampun Bapak RT, Bapak RW, Ustaz doain semoga Bapak RT RW sehat walafiat. Malah menggaji urus sepire. Dokar Ustaz mah. Dodok nih gini. 5 bulan dona RT kata RW. Hadirin hadirat semua yang hadir tempat yang mulia ini yang tidak dapat Ustaz sebut satu persatu, namun insya Allah rasa hormat dan takdir ini tak berkurang sedikit pun. Semoga semuanya yang hadir mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa panitia penyelenggara PHBI Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad SAW dengan bersusah payah membuat tema yang sangat indah, menjaga iman di era digital melalui spirit perjalanan suci. Kata-kata yang hebat, suruh pas ruwet. Ketua panitia, pemuda semua, wakil khusus yang Ustadz cintai, kita ketemu lagi nanti di tahun depan. Udah kelewat? Ya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, untayan indah yang sangat indah. Tiada lain bersyukur kepada Allah atas hadir kita di sini merupakan izin dari Allah. Azan Isya tadi, Bu, kita diguncang dengan geluduk. Kita diberi ujian dengan hujan yang sangat besar, angin yang sangat kencang. Istri ucap, jangan berangkat dulu, genteng bocor. Ini serius Pak, genteng bocor. Santri sampun ngebel, Kang berangkat tuh udah gede gitu. Tenang baik, Allah sing ngatur, sing penting genteng aja bocor. Rabi rewel lagi ngelayani sebelah kebocoran. Ini serius Pak. Manet Ustadz jam 8 tadi Pak, naik genteng, ini sing bocor gitu. Oh iya wis, karena memang bekas santri suka naik jerak jagonya naik Ustadz, apalagi setiap malam Jumat. Naik genteng beres, ibadah sholat telat tidak berjamaah tadi Bu. Karena emang memikirin keluarga yang terpenting. OTW ke sini insya Allah Pak Abi Yakub ngebel, Ustadz kabarin kalau sudah berangkat, di sini sudah kumpul. Siap Abi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah ini, ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Insya Allah kita akan ceramah sampai 2 jam. Siap? Baik. Kedua, mari kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Solawat yang tak pernah bosan kita untaikan untuknya. Jangan pernah berhenti untuk terus bersolawat kepada baginda Rasul, karena solawat merupakan ibadah yang sangat istimewa untuk kita semua, dan kelak semua yang hadir di majelis yang mulia ini akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Maka dari itu, sebelum Ustaz menguraikan tentang sejarah peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul, yuk semua yang hadir di sini membaca sholawat tibil qulub, pegang hati kita yang ada di sebelah dada kiri kita, karena hati merupakan induknya segala jasad. Maka dari itu, jika hati kita bersih, insya Allah amal ibadah kita akan bersih. Tidak ada ceritanya warga Taman Mutiara Indah terjerumus, terperosok ke dalam jurang api neraka gara-gara stroke apik maning rontok. Laka ceritanya wong Taman Mutiara masuk neraka gara-gara pernah penyakit kanker kantong kering atau tumor. Yang banyak masuk neraka gara-gara punya penyakit hati, ria, sombong, hasud, dengki. Maka bersihkan sebelum Ustaz memaparkan kajian yang penting. Yuk semuanya pegang dada sebelah kiri. Aja pikirin dengan dinding urus asing penting esok duit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu lagi untuk keluarga kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ucapkan ke dalam sekujur badan kita, insya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum peristiwa di Isra Mi'rajnya Rasul Muhammad SAW, 3 tahun Rasul Muhammad dengan keluarganya yang disebut dengan Bani Hashim diembargo oleh kafir Quraisy. Unik embargo. Belanda pendelak-pendelik paham ya? Apa itu embargo, Pak? Diblokir, cerdas. Wih mantan rupanya. Diblokir di mantan. Diblokir kanjeng Nabi dengan Bani Hashim di sebuah telah bukit di kota Makkah, Pak. Tidak bisa kemana-mana kanjeng Rasul, Pak. 3 tahun paceklik, tidak ada pemasokan di dalam diri Rasul dan sahabatnya, sehingga sahabat tahu bahwa Rasul pada saat itu kelaparan. Saking laparnya Rasul Muhammad sampai batu diikat di perut, Pak. Ikut perjuangan kanjeng Nabi semua di suami Palestina. 3 tahun sudah dibebaskan. Datang ujian yang sangat mendera kanjeng Nabi Muhammad. Apa ujiannya? Ditinggal istri yang tercinta. Siapa pun istri Rasul? Siti Khadijah. Pak, kira-kira kalau Bapak ditinggal istri yang tercinta, sedih apa mesem? Habis jawab. Sedih. Nih jawab. Sedih. Sedih Rasul. Pengorbanan Siti Khadijah bukan hanya kasih sayang, Pak, tapi pengorbanan Siti Khadijah, materi, semuanya diberikan untuk perjuangan Islamnya Rasul Muhammad SAW, agar siarnya Rasul terus berkembang. Namun apa yang terjadi? Kafir Quraisy begitu membenci dan hendak membunuh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedihnya Rasul pada saat ditinggal oleh Siti Khadijah. Andai pada saat itu ada Bung Haji Roma Irama, mungkin beliau akan mengarang sebuah lagu dengan berjudul Kehilangan. Kalau sudah tiada bahwa kehilangan sungguh. Coba lanjut udah. Sungguh berat kehilangan. Emang boleh udah cocok ya jadi bodyguard Ustaz. Rasulullah sedihnya minta ampun ditinggal istri, Pak. Sedihnya minta ampun. Baru beberapa bulan ditinggal istri, Abu Thalib pamannya yang di garda terdepan senantiasa membela Rasulullah, pulang ke rahmatullah. Makin sedih. Akhirnya Rasul disuruh oleh Allah, diperintah untuk hijrah. Kemana hijrah yang pertama? Pak, di manakah hijrah yang pertama Rasul? Masjidil Haram. Melong salah bisa. Iki ngaji iki. Penting iki, hijrah pertama Rasul di mana, Pak? Di Taif. Taif adalah kota kelahiran ibunya Siti Aminah. Insya Allah semuanya akan berangkat ke Hajar Aswad di sana. Ziarah ke tanah suci Makkah. Amin ya robbal alamin. Ajur kelingan daftar dikit. Tiduran di situ di Hijr Ismail, Pak. Di dalam bait kitab Aqidatul Awam disari oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Nurul Zola. Wa balagh wa qabla hijratin nabiyil isra mimma kata lailan liqudsin yudra wa ba'dal isra'i ulujun lis-sama hatta ra'an nabiyya rabban kallah. Di Isra Mi'rajnya Rasul Muhammad SAW ketika embargo, ketika diusir dari Taif, sedihnya minta ampun ditinggal istri yang tercinta, ditinggal pamannya yang tercinta, sedihnya Rasul. Baru pada saat itu Allah perintahkan kepada Jibril dan Mikail dan malaikat yang lainnya untuk membawa Rasul agar traveling, jalan-jalan. Pak, kalau istri capek di rumah, kerja dari pagi sampai malam, begini di pegawai ini bisa, sering-sering diajak jalan-jalan, Pak. Aja usbro bini pegal keliwat-liwat iki mah urgelem diajak jalan-jalan bisa. Bu, sering diajak jalan-jalan? Alhamdulillah, suami soleh. Suami soleh.
Bahagiakan istri, Pak. Ustadz kayak gitu, Pak. Ajak istri jalan-jalan, ya. Yuk jalan-jalan. Ingin parah nih bete. Banyak orang jualan di situ, di Visenga. Gak usah jauh-jauh di situ aja. Karena kalau jauh-jauh biayanya gede. Sering-sering diajak di mall, di mos. Kalau kita jalan-jalan di mall, istri dipegangin, Pak. Dipegangin aja, gak usah dilepas. Kenapa kalau dilepas? Kuis, kabir Joko, ini mereka. Sekali baik, Ustaz kayak gitu. Ah, mau ke yo diantar tenang, Pak. Dikepit aja kayak gini. Kenapa? Karena emang istri itu, perempuan itu kalau dilepas, kuis, berabe, entek dompet. Mana kayak itu digepit aja, Pak, kalau jalan-jalan. Lalu dikeparkus, gemet pokoknya. Di Isra Mi'rajkannya Rasul, sebelum Rasulullah diperjumpai kepada Allah, Rasul di Sodri Nahri, dibelek dadanya, Pak, dibelah. Mengapa? Bukan karena hati Rasul kotor, karena emang Rasul akan dipertemukan dengan Allah, harus dibersihkan terlebih dahulu. Naiklah Rasul kendaraan super canggih, yaitu buruk namanya. Di transit yang pertama di kota Makkah, kemudian naik buruk, berhenti di kota Thaibah. Sebelum bernama Thaibah, di situ Yasrib. Injil Fasoli, kata Jibril, berhenti dulu Muhammad, kamu sholat 2 rakaat di sini. Beres naik lagi, di tengah perjalanan ditanya oleh Jibril, hai Muhammad, kamu tahu tadi kamu berhenti di mana? Tidak tahu, baru kali itu saya berhenti. Makanya akan saya kasih tahu, itu namanya Thaibah Muhammad. Nanti kamu akan hijrah di situ, berdakwah di situ, wafat di situ, dan dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Naik lagi, Pak, terus transit yang kedua di Sajaratul Musa di Madian. Naik lagi, berhenti lagi di tempat kelahirannya Nabi Isa di Bukit Tursina. Naik lagi, berhenti di Baitul Ham. Sampailah baginda Rasul dan malaikat Jibril serta kendaraan buruk di Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai di situ begitu banyak para nabi dan para malaikat turun menyambut baginda Rasul Muhammad SAW. Beres di Masjidil Aqsa, langsung Rasul diperindahkan naik buruk, naik ke langit pertama. Ini langsung aja disingkat. Langit pertama dijaga oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Naik lagi ke langit kedua, di situ dijaga oleh 2 nabi yang bernama Isa dan Yahya. Pertanyaannya, kenapa langit kedua dijaga 2 nabi? Karena Nabi Isa atas izin Allah di akhir zaman nanti akan diturunkan oleh Allah membasmi yang bernama Dajjal. Naik lagi yang ketiga, Rasul bertemu dengan Nabi yang sangat ganteng dan tampan, seperti ketua DKM Musola Amirul Mukminin. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi yang ke langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Sampai sekarang Nabi Idris masih hidup. Naik lagi ke langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, sang orasi paling hebat, sang jubir Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa, Nabi yang sangat banyak dicatat dalam Al-Quran walaupun tidak ada surat yang bernama Musa. Naik lagi yang langit yang ketujuh, yang terakhir, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari langit ketujuh, di situ Jibril tidak mengantar baginda Rasul. Kenapa? Jibril ngomong, Muhammad, sirbi dewek perang itu kuat, panas. Bertemulah Rasul Muhammad SAW bertemu dengan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syairnya mengatakan karangan Syekh Marzuki, wa ba'dal Isra'i uludun sama hatta ra'an nabi rabban kallama. Bercakap-cakap baginda Rasul dengan Allah, Pak. Apa yang dicakapkan, apa yang diomongkan oleh baginda Rasul Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Itu ucapan Rasul pada saat bertemu dengan Allah. Lantas Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Makanya di saat kita sedang sholat, Pak, mata kita melihat tempat sujud. Ketika tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, pindah mata kita memandang telunjuk. Itu etikanya di dalam hukum fikih, Pak. Maka di saat kita tahiyat, pikiran jangan kemana-mana. Itu harus fokus, harus khusyuk. Mengapa? Karena pada saat kita at-tahiyatulillah, itu seakan-akan kita sedang berhadapan, berkalam-kalam munajat dengan Allah. Ingat, di saat kita sedang munajat, pelukan Allah 5 waktu, satu hari 5 waktu, 5 kali, maka jangan sampai pikiran kemana-mana. Di saat kita tahiyat, Pak,
Iki lagi sholat, pikiran ini ngendi, masya Allah. Sampai jarum pentul nih sofa ingat, bingung gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak ngomong nani, ini ngendi pentil kerekan, ini ngendi korekan, dari menyelempit gini. Apa ya? Jadi ketika sedang sholat, khususnya pada saat takbiratul ihram dan khususnya dengan membaca tahiyat, pikiran jangan kemana-mana, fokus karena kita sedang dihadapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres langsung bertemu dengan Allah, Allah berikan oleh-oleh yang indah, yaitu berupa amanat sholat. Ini yang penting, yang Ustaz akan kupas. Ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dibanggakan, sholat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah 50 waktu. Begitu banyak yang Allah amanahkan kepada baginda Rasul 50 waktu. Tapi Rasul nerima baik Pak 50 waktu. Arani wong lanang. Wong lanang menurut diberi dibayi apa baik nurut. Diterima oleh Rasul Muhammad 50 waktu, sampaikan kepada umatmu. Siap ya Allah. Turunlah baginda Rasul langit ke-7, langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa orangnya kepo Pak. Muhammad boleh pilih sih amanah sing Allah 50. Wis balik maning umat sira apakah kuat. Kok mau mutiara abot kena ngelakoni sholat. Belum sholat subuh, imam itu antara makmum. Balik maning Nabi Muhammad. Ya Allah, minta korting dong. Di korting syariat Allah 5 Pak. 45 pulak balik sisa 5 Pak. Ditanya lagi oleh Nabiullah Musa, Muhammad sisa berapa? Sisa 5. Kamu balik lagi, nggak akan kuat umatmu yang gede-gede Bani Israil tidak kuat menjalankan ibadah sholat 2 rakaat, apalagi umatmu yang 5 rakaat. Izin. Ya udah, kembalilah baginda Rasul turun. Isra Mi'raj sudah beres. Kemudian paginya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, hai sahabat, di situ dihadiri Abu Jahal Pak, bahwa alhamdulillah semalam saya telah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke langit 1 ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Pada saat itu Pak, bendeng cewek. Apa itu bendeng cewek? Banyak orang yang tidak percaya. Wah, Muhammad edan. Banyak dari orang Islam, kalangan Islam murtad karena tidak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj yang baginda Rasul. Tetapi satu-satunya sahabat yang pada saat itu sangat mempercayai perjalanan Isra Mi'raj Rasul adalah Abdullah bin Abi Quhafa, yaitu Abu Bakar Siddiq, dijuluki oleh Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada 10 tahun setelah Rasul diangkat menjadi Nabi. Isra yang merupakan perjalanan darat, Mi'raj yang merupakan perjalanan atas. Dari amanat yang Allah berikan kepada Rasul berupa sholat. Sholat merupakan ada 3 huruf di situ Pak. Yang pertama shod. Ibu yang dirahmati Allah, mohon perhatikan. Shod ini diambil dari kata sidqul qauli. Apa itu sidqul qauli? Jujur dalam segala ucapan. Jika sholat kita baik, jika sholat kita bagus, maka pribadi ucapan kita, hati kita akan menimbulkan ucapan yang baik, bukan munafik. Maka jika kita pandai sholat, sholatnya dengan khusyuk, sholatnya dengan rukun yang baik, maka ucapannya akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama ini sholat mah rajin tapi ngomongin uang rajin, berarti sholat dorong beres. Anda gini uangnya jujur wakil juga Pak. Tapi insya Allah teman masih doyan ngomongin uang, sholat mah ajririn. Benar, wis sholat baik daripada urus sholat sama sekali. Tapi ingat Ibu, lamun ciri uang yang diterima ibadah sholat oleh Allah tidak lagi mengulang bohong. Ibu elok bohong Bu? Boten Bu ya. Nah, bapak paling jujur elok bohong. Yang kedua dari sholat itu lafaz lam. Apa itu lam? Layin qalbu. Jika kita sholatnya baik, akan muncul hati yang lemah lembut. Jika kita sholatnya baik, akan mudah dinasehati. Urang mencangak lah diomong. Laki dibalik, urang gawa apa-apa, cium tangan baik biasa. Urusan cemberut.
Biasanya cemberut banget Bu. Ya Bu ya, hormat ning laki, hormat ning laki. Wis apapun keadaannya, sehebat apapun seorang perempuan, ibadahi hebat, tahajudnya keren, rajin bolak balik ngaji, seragami anu lima, sekabe durung lunas, tetep lamun orang bakti, orang sopan ning laki, tidak ada tempat untuk surga. Jadi kunci surga seorang ibu ada kepada suami. Benar-benar Pak. Jadi berbakti ning laki Pak, berbakti ning laki ibu. Yang terakhir tak. Apa itu tak? Tak diambil dari kata tarkul ma'as. Setiap kita, setiap manusia sudah pasti punya salah dan dosa. Sekabeh gini, ngomong Ustaz apa yang dosa ini? Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah dia mampu bertaubat kepada Allah dan tidak mau mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Ciri uang yang diterima ibadah selain Allah adalah tidak mengulang dosa yang pernah dia lakukan. Kita minta kepada Allah, semoga sing hadir di diri kita dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, di situ Nabi Muhammad disodorkan dua minuman. Yang pertama arak, yang kedua susu. Arak dan susu. Muhammad, ada dua minuman yang harus kau pilih, kata Jibril. Oh, ada dua minuman? Iya. Ambillah salah satunya Muhammad. Ketika itu Rasulullah memilih yang warna putih. Ini contoh ini. Sebenarnya mah haus ya. Rasul mengambil susu, kemudian diminumnya. Ternyata manis, beda dengan yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Muhammad, benar, kamu telah mengambil susu. Andai kau minum arak, tentu umatmu akan jadi pemabuk semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 kunci dari Rasulullah Muhammad SAW. 6 kunci ini adalah golongan yang akan ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, syabun ta'ibun. Suruh saya gelisah gerigis ke normal. Syabun ta'ibun kata Rasul. Golongan yang 6 ini akan Allah berikan kunci surga dan tiket ke surga. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan tiket ke surga semuanya. Pertama, syabun ta'ibun. Syabun ta'ibun adalah pemuda yang rajin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah. Kita sudah barang tentu banyak dosa, Bu. Dan orang yang berdosa, alangkah indah dia bertobat kepada Allah. Allah cinta ning wong tua sing sampun pensiun rajin ibadah. Tapi Allah lebih cinta kepada pemuda yang rajin bertobat dan rajin ibadah. Dulu dikisahkan di zaman Rasul, ada seorang pemuda di depan pintu Masjid Kuba, nangis ngebok-bok. Ketika itu datang Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid. Tuan, kenapa Tuan menangis? Dulu Sayyidina Umar, saya menangis karena di dalam diri saya banyak dosa. Ya udah, kita masuk ke dalam masjid. Di situ ada baginda Rasul Muhammad SAW. Aku malu masuk masjid karena dosaku begitu banyak. Sayyidina Umar ikut menangis. Kenapa ikut menangis? Karena si pemuda ini nangisnya beneran. Nangisnya meneteskan air mata, pilunya beneran. Sayyidina Umar prihatin. Masuk Sayyidina Umar ke masjid. Ya Rasul, di luar masjid di pintu ada seorang pemuda yang menangis, tapi di saat itu tidak mau masuk ke masjid. Panggil suruh saya. Lantas dipanggil pemuda itu oleh Sayyidina Umar, didudukkan di depan Rasul. Hei pemuda, kenapa kau menangis di luar masjid? Tuan, dosaku banyak Tuan. Dosaku teramat besar. Aku ingin bertobat, tapi bagaimana cara bertobatku Tuan? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku Tuan? Kata Rasul, seberat apapun dosamu, Allah pasti mengampuninya. Apakah dosamu sebesar gunung? Lebih besar dosaku daripada gunung Tuan. Apakah dosamu sebesar langit dan bumi? Dosaku lebih besar daripada langit dan bumi Tuan. Kata si pemuda. Lantas apa dosamu? Sehingga kau menganggap
Dosamu lebih besar daripada langit dan bumi. Diceritakan, Pak, Tuan, pekerjaan saya sangat nista. Apa pekerjaanmu? Selama 7 tahun pekerjaan saya yaitu menggali kubur. Di saat ada warga yang meninggal, aku ambil kain kafannya, aku jual ke pasar untuk makan. Pegawaiane nyolong kain kafan didol gona mangan. Kira-kira pegawaian bagus buat tadi Pak? Kurang bagus. Si pemuda ini kerjaannya mengambil, mencuri kain kafannya dijual. Karena emang tidak ada pekerjaan lain, Pak. Beda dengan sekarang pekerjaan banyak. Kemudian di satu malam, ya Rasul, saya menggali kubur, ya Rasul. Ketika aku gali kubur, ternyata yang mati seorang gadis, ya Rasul. Aku buka kain kafannya, ya Rasul. Aku ambil kain kafannya, ya Rasul. Ketika aku naik ke atas, muncul birahiku muncul. Dan aku turun kembali, aku gauli mayat jenazah tersebut. Rasul marah mendengar cerita pemuda tersebut biadab kepada jenazah wanita sampai menggauli. Pegawaian emang nyolong kain kafan, ternyata muncul nafsu birahi sampai menggauli jenazah. Rasul naik, berdiri, hei pemuda, kau keluar dari masjid Kuba ini, jangan sampai azab Allah turun ke masjid. Sedih, Pak. Ternyata pemuda itu niat hati ingin minta perlindungan dan minta taubat kepada Rasul. Bagaimana cara bertobat, ternyata diusir oleh Rasul, Pak. Pergilah si pemuda itu, Pak, terus berjalan dengan perut lapar, berjalan dengan lunglai, karena emang mencari sesuatu yang dianggap dirinya untuk menjadi pertaubatan. Dia ingin Rasul membimbing agar mampu menjadikan hambanya yang terbaik. Ternyata Rasul mengusirnya. Sedih pemuda itu. Kenapa? Karena memang Rasul tidak mau mendengar cerita tersebut, karena pekerjaannya sangat nista. 1 hari 2 hari pemuda itu terus berjalan di gurun pasir, perut yang lapar. Datanglah wahyu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, hai Muhammad, Allahu yuqrib wassalam, Allah membacakan salam untukmu, hai Muhammad. Muhammad, apakah engkau yang telah menciptakan manusia? Muhammad ditanya seperti itu, kaget, Pak. Yang menciptakan itu Allah. Jibril, kenapa kau bertanya demikian? Begini Muhammad, apakah engkau yang menerima taubat semua manusia? Yang menerima taubat itu adalah Allah, kata Nabi Muhammad. Lantas mengapa di saat ada yang datang kepadamu kau usir Muhammad? Khorro sajidan. Nabi Muhammad tersungkur, Pak. Nabi Muhammad sujud, Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir orang yang mau berhendak bertaubat. Kau cari Muhammad pemuda itu, bahwa pemuda itu telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dicari oleh sahabatku, ternyata pemuda itu sedang sujud tersungkur di gurun pasir. Digotong oleh sahabat, dihadapkan, dibersihkan di depan Rasul Muhammad SAW dan ikut sholat berjamaah. Ketika sholat maghrib tiba, Rasul menjadi imam. Baru 1 rakaat Rasul membaca ayat, di belakang terdengar suara menjerit. Ternyata pemuda itu wafat mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh Rasul Muhammad SAW. Sang pendosa wafat di dalam masjid dalam keadaan husnul khotimah. Jadi, jika kita merasa diri kita berdosa dan banyak dosa, jangan enggan untuk kembali kepada Allah dan bertaubat. Jangan sampai masjid ini sepi, Pak. Terus kembali. Pakaian kita ini, Pak, kalau kotor dicuci nggak, Pak? Kalau kotor dicuci nggak? Kalau dicuci, dipakai lagi kalau sudah bersih. Kemudian kotor lagi, dicuci lagi. Begitu juga kita. Kalau kita pernah berbuat dosa, jangan takut untuk terus bertaubat. Ikimah diajak taubat kurgelem lah kita memakai dosa.
Gelem. Jangan Pak, teruslah bertobat kepada Allah agar diri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, orang yang mendapatkan tiket ke surga, pemuda yang rajin bertobat dan minta ampun kepada Allah. Yang kedua, wa man kana zahabu mali ahwanu alaihi min fawatin sholatin wahidatin mal iman. Yang kedua yang akan mendapatkan tiket ke surga adalah orang yang rela meninggalkan kesibukannya, transaksi jual belinya ditinggalkan demi untuk menjalankan panggilan Allah sholat 5 waktu awal waktu. Jika kita mampu pada saat kita transaksi sibuk, maka di saat Allah panggil kita dengan kumandang hayya 'alas shalah, kita stop transaksi kita berhenti dari kesibukan kita dekati Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan tiket ke surga. Kira-kira mampu gak Bu? Bu, siap gak sholat awal waktu? Kalau siap sholat awal waktu, insya Allah ibu-ibu akan mendapatkan tiket ke surga. Dan bagi bapak-bapak, jika bapak-bapak mampu menjalankan ibadah sholat awal waktu dengan berjamaah dengan imam, bapak-bapak semuanya akan mendapatkan tiket ke surga. Ramaikan sholat berjamaah, karena ini pesan baginda Rasul. Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan semata, tapi Isra Mi'raj membawa amanah sholat. Setiap wahyu dikirimkan melalui Jibril, tapi sholat langsung Rasul dipanggil Pak. Aja pelantat pelotot ninggul, ramaikan sholat, ngebangun ngebeneran itu. Sepi baik setiap subuh, pegel kita Pak. Keliling Ustaz Pak, dikini jamaah itu. Ini sepi kun maning gitu. Insya Allah besok meramaikan Pak ya. Ya, gembor DKM itu. Yang ketiga, yang akan mendapatkan tiket ke surga adalah wa may yu'addi sholatat duha. Orang yang memberikan waktu kepada Allah, datang kepada Allah melalui pintu duha. Ibu suka sholat duha, Bu? Bu suka sholat duha? Waktunya malam apa siang apa sore, Bu? Malam apa sore? Cerdas. Fadilatul duha jam 9. Nanti semua yang hadir di majelis yang mulia ini akan masuk surga semuanya. Dan di dalam surga pintunya ada 8 Bu. Dan ada istana yang disebut di gapuranya tertulis ad-duha, pintu duha. Ketika Pak DKM, Bapak RW, Bapak RT, Pak Camat, Pak Lurah dipimpin oleh Abah Kiai Haji Muhtadi masuk pintu duha, pintu surga. Ada jamaah yang tidak ikut pintu duha masuk situ. Ngintip, artinya yang dia Haji Muhtadi dan Bapak DKM. Ternyata mereka mau masuk istana duha. Semua sudah masuk istana duha. Ibu ketua pengajian sudah masuk istana duha. Ada 3 orang yang tidak masuk. Malu dia mau masuk. Ketika mau masuk istana duha, disetok dengan malaikat. Artinya di situ. Mau ikut ibu ketua pengajian masuk ke istana duha. Mana tiketnya? Emang bawa tiket? Iya. Apa tiketnya? Sholat duha. Waduh, orang sholat duha kita nih. Jadi jangan harap masuk ke pintu duha istana duha kalau kita tidak punya tiket sholat duha. Elok sholat duha. Ingat, kita sholat duha jangan ngarepin rizki. Tidak ada kaitan ibadah dengan rizki. Wis syarat masalah baik urusan. Ya Allah, menawi kita ke PTC wakai. Lah kecerita nih. Wis lakon ini ibadah 5 waktu, sholat duha kerjakan. Itu ibadah. Perintah sholat duha. Iki mah sholat duha setahun makanya iki baik. Koplak sekali ngaji. Ibadah sholat duha itu ada perintah Allah. Nanti kita akan mendapatkan surga pintu duha. Jangan sampai kait-kaitan sholat ibadah duha, tahajud dengan naiknya derajat. Urusan. Lakoni ibadah terus, insya Allah oleh bonus. Markot diupayo ya. Amun rupayan kukula segitu kita semua baik. Diupaya apa baik galah. Sing penting ikhlas ibadah terus. Insya Allah mendapatkan bonus dari Allah. Oke, dodok nih ini. Ceramah ki. Diupayo Pak. Urusan. Amplop Ustaz orang penting amplop. Sing penting sopir Ustaz dorong atas saya diri ke dia. Kenapa? Kamang lamun di merong atas saya bakalin lawak sing amplop Ustaz kan bingung. Urusan. Nanti dipikiri wingi kiwas masih orang dibuku-buku Ustaz. Nah, yang ketiga Pak. Yang ketiga yang akan mendapatkan tiket surga adalah waman tasoddaqa sirron.
Orang yang rajin bersedekah, tapi sedekahnya secara rahasia, kanan kiri memberi, tangan kiri tidak melihat. Sodakoh tidak usah dibikin status. Ini zaman sikuis mengkene ini. Hai guys, nih banyak anak-anak yatim. Lihat tuh, saya barusan saja menyantuni lampu merah, semuanya ada 20. Hai guys, jangan lupa ya, like and share. Ini zaman sekarang, apa-apa di media sosial. Alhamdulillah, tadi malam saya tahajud. Saya tidak melewati Siratal Mustaqim. Tapi keliman sirah usna dan surga. Ini ngerti lo bahasa Jawa kan? Nggak ngerti? Siap komandan. Hal ra'aitumus sirat, apakah kamu sudah melewati Siratal Mustaqim? Tidak, Tuhan. Tapi kenapa kamu sudah ada di surga? Apa amalmu sehingga kamu tidak dihisab, tidak melewati Siratal Mustaqim, sudah masuk ke dalam surga? Pengen? Insya Allah semuanya tidak melewati sirat, tidak dihisab, langsung ke surga. Langsung ke surga. Ustaz bukan panitianya. Ditanya oleh malaikat, apa amalmu sehingga kau langsung ke surga? Jawab oleh umat Muhammad, dipimpin oleh ibu ketua pengajian. Ada ibu ketua pengajian? Mana ibu ketua pengajian? Hormat ibu ketua pengajian. Jawab ibu ketua pengajian, Tuhan malaikat, kami ini adalah umat Rasul Muhammad SAW, senantiasa bersedekah tanpa digembar-gemborkan, senantiasa ibadah tanpa mereka orang lain tahu. Kami beribadah kepada Allah, puasa kami, tahajud kami, duha kami, sedekah kami simpan seperti kami menyimpan air di dalam diri ini. Pak, sekabeh sing ada di kini, duwe air kabeh gal. Bener boten Pak? Simpanlah amal baik kita sebagaimana kita pandai menyimpan aib kita. Bagaimana andai aib kita ketahuan orang lain, malu tidak Pak? Malu. Begitu juga amal baik kita, suruh saja wara-wara, usnane pencatat malaikat raqib, malaikat pencatat atid, ngan sikimu wong sejen Pak, malaikat raqib pensiun, mesti ditulis dewek status. Wa man tasaddaqa sirron, sedekahlah secara rahasia. Bukan Arab menambahi amplop Ustaz, tambah huruf apa tapi jadi kok. Ih, melungingan kayak. Baru 3. Yang keempat, waman jahama anil ulama fi majalisihim. Orang-orang yang akan mendapat tiket ke surga adalah uang-uang sing kumpul di majelis taklim berdesakan seperti ini Pak. Hadir di majelis, kumpul mendengarkan ceramah, kumpul di majelis taklim mendengarkan kajian, mereka adalah akan mendapatkan tiket ke surga. Ibarat ngaji, ibarat emas. Yang hadir di depan pahalanya 24 karat. Yang sedikit di belakang 22 karat. Yang di belakang sana di musola 10 karat. Tetapi yang tidak hadir di majelis taklim yang mulia ini cuma dapat sekarat. Insya Allah Pak Lurah 24 karat di depan Pak. Oh, wa mangkana wa man fi majalisihi min ulama. Jadi kalau ada pengajian hadir buat agenda. Setiap Senin sore hadir. Jangan banyak alasan, hadir di majelis taklim. Ibadah kita nggak seberapa, sholat kita nggak khusyuk. Sing penting hadir di majelis taklim. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, wong sing dodok di majelis taklim 1 jam aja nggak usah lama-lama. Insya Allah pahalanya sama seperti 1000 tahun, 60 tahun ibadah sunat. Itu Ibnu Abbas sing ngomong, Ibnu Mas'ud yang bicara. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Sahabat Rasulullah, tingginya 1 dirham 50 hasd. Bau badannya wangi. Kenapa wangi? Karena selalu menyertai Rasul Muhammad SAW. Siap ramaikan pengajian. Ibu-ibu ngomong rame baik di kalah. Pak, siap ramaikan pengajian. Janji ke ya. Malam Sabtu guru rajin ngaji nih. Ramaikan pengajian. Wes siapa tuh sengisi? Sengisi siapa? Ustaz Iksan. Ih, cilik kan wong. Ikliwat-liwat ngomong kayak ini. Awas ke rumah kopi kita tak tinggal rumah gitu. Jadi rajin Pak di pengajian, malam Sabtu rajin. Wes ibadah kita ini nggak ada apa-apa, hanya sholat lah khusyuk nih. Baru Allahu Akbar, udah kepikiran kemana-mana. Itu pengen ngaji surga. Wes ngaji ini dodok itu. Orang yang mati sakit di majelis taklim, insya Allah mati sakit. Ramaikan pengajian, malam Sabtu tolong ramaikan pengajian. Lalu sepi baik bubar ngaji wes. Jengkelan.
Sepi bae. Sing ngajar dong 5 dikit. Beneran iki ngomong iki wong iki wah kayak gini masuk pengajian sepi. Kesal aku banget. Ibu-ibu merami, masya Allah, menakan pengajian setiap Senin. Pantas surga itu akai ibu-ibu. Mau neraka malah. Ayolah, neraka sepi. Karena ibu-ibu ini harus pindah di surga kafe. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kelima, yang pertama sholat awal waktu, yang kedua pemuda yang rajin bertobat, yang ketiga sodako, yang kelima duduk, yang keempat duduk di majelis taklim, yang kelima sholat duha ya, yang terakhir apa Bu? Ada yang ingat nggak? Apa Bu? Wa islahi bainal isnain. Ini yang susah. Ada tiket surga yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya, yaitu mendamaikan dua orang yang berseteru. Ini tugasnya pejabat RT dan RW. Bukan ada warga nih urga bagian apa kan? Bagian apa Pak Lurah? Bansos. Padahal udah RT sing data, sing kana pusate sing tegel. Iki ora wau gara-gara urga bagian damaikan Pak RT. Wis ada sampai ribut-ributan isin nih Pak Lurah. Pak Lurah ya, damaikan supaya indah Serang ini. Kenapa ki hujan terus-menerusan, banjir terus-menerus, warganya udah beres. Ribut kayak pegawai nanti. Maka melalui kajian yang indah ini, acara Isra Mi'raj ini jadi akan kota Serang adem ayem Pak, aja sampai kena musibah. Wes ning Aceh ke arah Sumatera nih kan. Ning kota Serang cukup gerimis mungkin aja sampai banjir. Ngelang status banjir, Royal Baru banjir. Wih, orang pesantren guru-guru kebanjiran. Barang tangi dalu sendiri pada ngampul pada hilang. Mungkin kenapa? Karena banjir. Jangan sampai hujan ini terus menerus sehingga menimbulkan bencana. Ibadah gati kulani bakal. Maka yuk kula sarang-sarang islahi bainal isnain, damaikan semuanya. Jangan ada permusuhan di antara kita. Pasti banyak salahnya karena Ustadz masih awam, masih butuh belajar. Billahi fisabilil haq. Kalau ada sumur di ladang, boleh Ustadz numpang mandi. Kalau Allah mengizinkan umur kita panjang, siap Ustadz numpang mandi sekalian makan. Buah kecemek, buah jambu, buah durian, buah nanas. Itu buah durian, buah-buahan naranya. Wa intajid aiban fasuddal khalala. Jika kita menemukan sebuah kesalahan, tolong dimaafkan. Jangan sampai lapor-lapor sana sini Pak. In wajadtum halawatal wasilah, la wajadtum mirral mufaraqah. Jika kita menemukan akan indahnya sebuah pertemuan, maka niscaya kita akan dipertemukan kembali sebuah perpisahan yang sangat menyakitkan. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon dimaafkan dan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.